Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya guys. Bertemu lagi bersama saya, bersama channel saya Gerha Sukses Video. Salam sukses, salam semangat, tetap optimis. Wahai sahabat sukses Gerha Sukses Video. Pada hari ini saya akan membahas masalah tentang YouTube dan online shop. Pada video sebelumnya saya membahas masalah selebgram, artinya mencari rezeki atau mencari rezeki atau bisa satu HP atau satu SIM card bisa mendapatkan bisa memperoleh peluang besar untuk sukses. Yang judulnya silakan tonton dulu guys, nonton video sebelum ini yang judulnya masalah mengenai selebgram. Pada hari ini saya membahas masalah juga berkenaan dengan satu SIM card, satu modal kecil, modal minim dengan satu SIM card dengan kuota, dan walaupun punya HP jadul bisa menghasilkan, bisa mempunyai peluang besar untuk sukses. Pada hari ini saya membahas masalah YouTube, YouTuber, dan online shop. Oke, sebelum kelanjutannya guys, ingin penasaran kan bagaimana caranya atau mengenai pembahasannya? Silahkan dulu guys, silahkan subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan Anda, kepada saudara Anda, kepada sahabat Anda, jika insya Allah video ini, tontonan ini menjadi berkah dan alternatif pekerjaan sekarang ini, di masa sekarang ini yang banyaknya yang Indonesia prihatin telah mengalami resesi, dan ini alternatif juga alternatif pekerjaan selain kita mempunyai pekerjaan aktif income atau pekerjaan inti. Ini menjadi YouTuber itu istilahnya tidak ada pilihan lain jika kita banyak waktu luang atau banyak waktu yang lainnya atau banyak waktu nganggur. Syaratnya atau YouTuber ataupun YouTuber ataupun kita berjualan di online shop itu syaratnya tetap kita mengikuti panduan Rasulullah SAW. Banyak silaturahim, banyak koneksi, banyak partnership, banyak relationship. Semakin banyak kawan, semakin banyak relationship, semakin banyak silaturahim kepada kawan-kawan, atau memperkerat perikatan silaturahmi antara keluarga, baik kawan-kawan ataupun kita banyak kawan, banyak berteman di luar daripada lingkungan kita, itu semakin banyak insya Allah menambah rezeki, menambah umur, menjadi umur yang berberkah, menambah rezeki dan menambah yang lain-lainnya. Masalah YouTube itu apa? YouTube ada dua perbedaan antara YouTube dan YouTuber. Kalau YouTube itu namanya aplikasinya itu layanan berbagi video yang memungkinkan penggunanya untuk menonton, menggugah, dan menyebarkan berbagai macam video secara online. Sementara YouTuber itu adalah YouTuber itu istilahnya profesi lah, sama istilahnya hacker, cracker, blogger. Kalau Instagram itu selebgram. Kalau YouTube itu namanya YouTuber. Kalau YouTube itu layanannya atau aplikasinya, seperti Facebook juga. Itu layanannya kita bisa untuk seperti istilahnya seperti sosial media lah. Cuma kalau untuk YouTube itu biasanya untuk video, untuk penggunanya untuk menonton, untuk menggugah dan menyebarkan berbagai macam video secara online. Sedangkan YouTuber itu profesinya, artinya orang atau misalnya perseorangan atau perkelompok yang sengaja memproduksi video untuk diunggah di YouTube, secara kontinu atau secara terus menerus. Hampir sama antara selebgram dengan YouTuber, artinya hampir sama, cuma hanya saja kalau ada sedikit perbedaan antara YouTuber dengan selebgram. Biasanya kalau untuk di selebgram itu kita mempunyai ada batas-batas waktu tertentu dalam hal kita mengupload atau mengunggah video kita, ada batas waktu tertentu itu di selebgram. Kalau YouTube itu selamanya atau
kita bisa mengunggah video atau merekam video kita dalam waktu yang lama atau hingga berjam-jam. Saya pernah melihat itu di YouTube, ada di YouTube videonya, video paling terlama hampir seluruh dunia, itu videonya paling terlama dan penontonnya pun juga banyak. Dan juga pernah viral, pernah saya lihat itu video hampir 2 jam lebih kalau tidak hilap. Itu yang di video adalah dia berdiam aja. Cuma anehnya ada saja yang menontonnya, dan itu pun sempat viral juga. Nah, cuma antara YouTuber itu ada dua kategori namanya. Pertama ada kategori YouTuber itu ada kategori penampil dan ada kategori pembuat. Jika penampil artinya kita sendiri yang menjadi talent, yang tampil di channel YouTube kita sendiri. Misalnya kita membuat video cover lagu, kita membuat lagu kita sendiri dan membawanya sendiri, mengediting sendiri, yang dilakukan oleh kita sendiri ataupun dengan tim, itu namanya YouTuber penampil. Sedangkan YouTuber pembuat adalah kita berperan membuat dalam dan mengedit sendiri video-video untuk diunggah pada channel kita sendiri. Kemudian apa sih unggulnya? Apa sih manfaatnya menjadi YouTuber? Aslinya YouTuber istilahnya kita seperti bintang film lah kita. Artinya kita seperti kameramen, kita merekam, kita mengedit video kita sendiri. Sebenarnya sih itu namanya sambil kita istilahnya sambil senang-senang, sambil main-main, atau kita merekam video kita sendiri, atau kita video keluarga, video kita perjalanan kita, video kita melaksanakan hobi, ataupun dalam segi apapun. Misalnya kita sambil istilahnya sambil rame-rame, sambil asik-asik, sambil merekam video kenangan-kenangan video kita sambil dapat duit. Nah, itu namanya YouTuber. Jika kita secara kontinu, apalagi jika istilah kita serius di dunia YouTuber ini, kita secara kontinu kita menyediakan video kita, atau kita punya target misalnya, atau kita mempunyai konten yang bagus-bagus dan menarik, itu semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak para subscriber artinya seperti di Instagram juga, itu subscriber itu seperti Instagram, orang yang memfollow, mengikuti akun kita, subscriber seperti itu juga. Tapi di YouTuber atau ada istilahnya ada subscriber aktif dan subscriber pasif. Subscriber pasif itu biasanya dia cuma subscribe, cuma tidak istilahnya tidak menyalakan loncengnya. Lonceng itu kan biasanya kalau sudah orang menyalakan lonceng di akun YouTube kita, artinya orang tersebut mengikuti terus perkembangan setiap video kita yang kita upload di akun YouTube kita. Jadi ada aturan di YouTube. Aturan di YouTube biasanya jika umur di bawah minimal 18 tahun, itu biasanya jika kita sudah monetize itu ada jika kita sudah mendaftarkan di akun di Google ADS kita, Google AdSense, itu syaratnya biasanya ada sudah penayangan sebanyak 10.000 penayangan, dan subscribernya pun minimal 1.000, dan jam tonton itu sebanyak 4.000. Main guys, karena itu orang banyak berusaha jadi YouTuber. Cuma kita istilahnya pantang mundur, pantang menyerah. Jangan menyerah. Jika kita misalnya dalam bulan-bulan pertama, jam tayang kita mungkin masih 2 jam, 5 jam. Karena itu syaratnya, salah satu alternatif jika kita memperbanyak jam tayang, memperbanyak jam tayang penayangan di akun kita, salah satu alternatif adalah lebih aktif secara kontinu mengupload video kita di media di akun YouTube kita. Karena istilahnya maaf guys, saya minum dulu guys. Jadi gini, seperti orang mancing juga, orang yang masang istilahnya, jika orang banyak membawa joran, atau misalnya kita orang
itu membawa apa? Membawa penangkap ikan. Semakin banyak penangkap ikan yang dipasang di laut, atau itu ada sangat besar kemungkinannya kita akan banyak mendapatkan ikan. Sama istilah YouTube. Semakin banyak video kita yang kita unggah di media YouTube, di media akun YouTube kita, itu akan semakin banyak, semakin besar kita untuk sukses. Artinya semakin banyak video yang ditonton oleh masyarakat, kita belum tentu, misalnya kita punya video atau unggahan video cuma misalnya dalam beberapa bulan kita punya 1 atau 2, itu jika kita hitung-hitung untuk 4.000 jam tayang, kalau dihitung-hitung secara normal, anggap aja paling dikit orang nonton misalnya 100 orang per hari. Jika video kita cuma 1 orang nonton, misalnya video kita durasi cuma 3 menit, misalnya 3 menit. Jika 3 menit tiap hari kunjungan sebanyak 100 orang, kita cuma dapat, itu pun jika penonton itu full sampai habis nonton video kita, no skip, artinya tidak dilaju-lajuin atau tidak dipercepat, no skip artinya. Jika kita punya 1 video saja, walaupun kita punya misalnya durasinya 3 menit aja, untuk 4.000 jam, itu kemungkinan kalau dihitung secara normal, itu misalnya minimal orang sehari paling minimal banget 100 orang full nonton sebanyak 3 menit, artinya 300 menit per hari. Jika dibagi 60 menit, itu 5 jam per hari. 5 jam per hari, jika kita hitung untuk 4.000 jam, itu berapa tahun? 4.000 jam dibagi 5 jam, itu berapa tahun itu? Berapa tahun untuk kita mendapatkan monetize YouTube, artinya sudah memperoleh penghasilan di YouTube. Biasanya di YouTube ini karena itu semakin banyak, semakin hari, jika memungkinkan, jika misalnya kita tidak ada alternatif lagi pekerjaan lain, kita itu sangat bagus sekali dianjurkan. Misalnya kita niat menjadi YouTuber, artinya continue tanpa menyerah, tanpa berputus asa, jangan menyerah, maju terus, pantang mundur sampai habis. Cuma itu kita sama dikaitkan, untuk satu SIM card tadi itu bisa membuat kita mempunyai peluang besar untuk sukses. Dikaitkan itu dengan 1 kartu, kan itu yang bisa kita dikaitkan. Kita anggap aja kita seharian tidak ada kerjaan yang secara fisik pekerjaannya, kita cuma bermain di online, di HP, di laptop, dan di kota. Ini sangat bagus, asal kita full benar-benar kita main di online tanpa ada pekerjaan fisik. Itu kita bisa 1 kartu, kita menjadikan, bisa jadi selebgram, jadi YouTube yang seperti saya bahas ini, online shop, blogger, kemungkinan jadi penulis, writer, kemungkinan kita di online shop kan banyak, itu mainnya di Lazada, mainnya pokoknya di akun marketplace. Jika itu full, kawan saya yang banyak yang sudah sukses, dia cuma main di online shop, dia hampir semuanya dipakainya di media sosial ataupun di marketplace, itu dipakainya dia membuat akun. Bayangkan, dia punya beberapa kartu, itu sampai punya toko hampir 300 toko. Gimana? Saya saja bingung memikirkannya. Dia sangat sukses loh. Orang ada saya kenalan, saya segrup di komunitas di Bukalapak, di Shopee, dan di Tokopedia juga. Itu rata-rata dia beli mobil, beli rumah dan lainnya pun dia cash. Pendapatannya di mana? Di online shop. Sampai orang tua, sampai guru daripada anaknya itu bingung, sampai bertanya, "Nak, orang tua kamu, ibu bapak bekerja apa?" Jadi anaknya pun sempat bingung menjawabnya, "Kos apa?" Karena orang tua ibu dan bapaknya itu cuma di rumah nongkrong di rumah saja. Kerjaannya laptop, HP, packing. Nah, sekarang YouTuber tadi biasanya pendapatannya di mana? Jika sudah kita memenuhi ketentuan dari aplikasi, dari sistem YouTube, itu ketentuannya biasanya seminimal 1.000 subscriber dan minimal 4.000 jam tayang, dan penayangannya pun minimal 10.000 penayangan. Pendapatannya di mana? Itu pendapatannya biasanya kita biasanya di iklan. Itu di iklan, kebanyakan ada di iklan, ada juga
ada di iklan, ada di view, kita ada pendapatan, ada nilai setiap ada kita ada nilai yang diberikan dari pihak sistem YouTube setiap ada beberapa penayangan. Misalnya per bulan ada 10.000 penayangan, itu ada harganya guys. Pokoknya di YouTube ini, karena itu di YouTube coba cari aja. Di YouTube ini sangat banyak kemungkinan untuk sukses. Cuma syaratnya pertama continue, terus-terusan, jangan mudah menyerah. Artinya kita mempunyai tujuan, visi dan misi dari awal. Misalnya kita menjadi YouTuber, pokoknya konsisten jadi YouTuber. Konsisten walaupun ada yang menonton, ada yang menonton, ada yang enggak, ada yang subscribe, ada yang unsub. Jangan menyerah, pantang mundur. Istilahnya tidak ada yang mengalahkan daripada istiqomah. Konsisten ini tidak mudah dipatahkan dan dikalahkan. Tidak pantang mundur, maju terus. Jika ada sesuatu halangan, rintangan, pokoknya jangan menyerah. Biasanya ada komunitas juga di YouTuber ini, ada komunitas, kita bisa tanya-tanya. Kita juga perlu konten ini termasuk juga aset konten yang menarik minat. Bisa konten pekerjaan kita, bisa konten banyak kawan-kawan kontennya yang lumayan bagus, kontennya itu hobi juga. Hobi yang masalah binatang, masalah pancing itu juga bisa, yang masalah angker juga bisa, walaupun masalah bisnis juga ada dan lain sebagainya. Cuma tidak menutup kemungkinan, kan biasanya istilahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Artinya jika tidak bisa dihalang-halangin dan artinya tidak pilih-pilih rezeki itu. Walaupun kan ada banyak kita kan yang menurut kita mustahil, istilahnya ini videonya biasa-biasa aja nih, kenapa viral? Nah, viral itu termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Artinya pokoknya jangan menyerah. Jika ada banyak waktu video kita, jika bisa tampilkan sebanyak minimal 3 kali sehari. Seperti makan juga, kita nggak tahu di mana video kita yang viral dan yang banyak ditonton orang. Yang kedua, konsisten. YouTube ini penghasilannya biasanya dari banyaknya penayangan itu dihasilkan atau digaji menggunakan dolar. Cuma dengan syarat tadi, minimal ada aturan dari YouTube 4.000 jam penayangan, kemudian 4.000 jam tayang, 10.000 view minimal, dan minimal 1.000 subscribe aktif. Kemudian ini aset, ini tema ya, konten nih yang menarik, yang membuat orang tidak bosan menonton kita. Artinya karena itu berlomba-lomba, para YouTuber berlomba-lomba untuk mencari para subscriber dan para penonton aktif. Kemudian ini cara mencari subscriber gimana? Cari subscriber saya pun sampai sekarang tetap mencari subscriber. Baik iklan, kita menggunakan iklan banyak. Kalau dulu sempat, kalau yang awal-awal yang permain lama-lama itu yang sudah sukses luar biasa, dia kerja kerasnya juga susah banget. Artinya kita jangan melihat hasil sekarang YouTuber enak-enak, nggak ada yang susah. Cuma tetap melalui rintangan, halangan dan lain sebagainya. Kita mengiklankan channel kita itu terserah aja, baik kita menggunakan membagikan link YouTube di WA, di Facebook, di BBM, di Twitter, di SMS, pokoknya di WhatsApp, di mana saja. Artinya kita mencari subscriber aktif, mencari subscriber dan istilahnya mencari subscriber aktif yang selalu aktif menjadi penonton setia kita. Seperti selebgram juga itu seperti Instagram juga itu tetap mencari para follower. Semakin banyak follower, semakin banyak kemungkinan untuk sukses dan mendapat pundi-pundi rupiah. Kemudian di YouTuber juga sama, semakin banyak subscriber dan semakin banyak penayangan setiap harinya, setiap bulannya, semakin banyak uang yang didapat. Oke guys, berniat jadi YouTuber, jangan jangan menyerah. Mau cari tema-tema yang banyak menarik masyarakat ataupun tema-tema yang sedang viral. Pokoknya rezeki Tuhan, rezeki Allah tetap ada bagi yang mau berusaha.
Kemudian setelah silakan tonton juga itu video saya, unggahan saya sebelumnya yang masalah selebgram, itu bagaimana cara mencari, itu keterangan pembahasan mengenai Instagram dan selebgram. Sama di YouTube, ini ada YouTube penampil dan membuat tadi. Kemudian yang kedua di kita di dunia, satu SIM card, satu ponsel dengan modal minim, modal kecil sama sekali, cuma menggunakan satu SIM card, satu HP, walaupun HP jadul, yang penting mau upload, mau video dan mau edit. Dan dan punya kuota. Pokoknya jangan menyerah, walaupun kita sedikit modal, belum tentu rezeki berada di banyak modal. Di banyak modal itu bedanya cuma dikit aja. Dia punya misalnya punya alat canggih, punya laptop, punya kuota yang bejibun, misalnya kuota yang unlimited, yang 1 bulan yang sekitar 2 juta lebih. Kita biasanya punya kuota, bila ada uang beli. Pokoknya jangan menyerah. Dari walaupun kita kota yang kecil itu tidak menutup kemungkinan menjadi peluang besar untuk sukses. Bedanya dia punya alat canggih, punya di modal, mungkin dia punya kamera yang lebih canggih, punya aplikasi yang berbayar, punya anak buah, punya kameramen, punya tukang editing, punya macam-macam. Dia cuma syuting, jadi anak buah yang bekerja, dan dia punya manajemen yang kuat. Sedangkan kita yang sendiri gimana? Kita nggak ada modal, cuma kota, cuma HP jadul, cuma waktu. Nah, kita menangani di waktu. Jika orang yang banyak waktu luang, kita menangani di waktu. Kita bisa mengunggah 3 kali hingga 5 kali sehari, asal temanya yang menarik, temanya yang menarik, yang orang suka. Sekarang banyak orang suka jenis yang binatang, petualangan. Masalahnya jika jenis yang seperti itu, saya bocorkan nih, kayak jenis video mancing itu hampir seluruh dunia orang. Kebanyakan para orang kota itu kebanyakan mau mencari jenis petualangan yang jenis hidup. Artinya kita sambil memancing, sambil jalan-jalan adventure. Itu subscriber tidak menutup kemungkinan dari luar negeri pun, karena orang luar negeri itu suka yang alami, yang masih alami keadaannya. Sedang kita memancing sambil jalan-jalan, baik pakai motor, baik pakai peri, kapal, klotok istilahnya. Itu sangat suka orang-orang luar negeri. Dia suka melihat pemandangan kiri kanan sambil memancing. Biasanya subscriber datang secara tiba-tiba, biasanya dia yang penting sama juga, kita harus menguasai SEO. Itu search engine optimization, artinya kita menguasai SEO, harus mempelajari. SEO ini agak sulit, guys. SEO agak sulit karena harus ada mentor. Biasanya SEO ini ada khusus SEO, khusus search engine optimization, baik itu di Google ataupun di YouTube ataupun di lain sebagainya, seperti kita Google AdSense. Biasanya berbayar, seperti marketplace seperti di FB Marketplace atau di Penspec, itu juga berbayar. Kalau untuk SEO lumayan agak sulit dipelajari. Biasanya ada mentor, dan bayarnya pun untuk mempelajari SEO, search engine optimization, itu lumayan mahal. Pokoknya jangan menyerah. Rezeki kita, rezeki Allah yang mengatur. Belum tentu modal minim, modal kecil, sangat minim sekali. Walaupun kembang kempis, Senin Kamis kuotanya, kita tetap mengupload walaupun video kita pendek-pendek. Yang penting sering upload. Semakin sering upload, semakin banyaknya video yang kita tayangkan, itu semakin besar kemungkinannya untuk sukses. Karena semakin banyak video kita sebarkan di YouTube, itu tidak menutup kemungkinan semakin banyak orang yang menonton. Artinya ada yang kena. Beberapa ratus, misalnya beberapa puluh video kita, paling tidak ada yang menonton. Lain halnya kita punya 1 video atau 5 video, itu kalau dihitung-hitung untuk 4.000 jam tayang itu bisa bertahun-tahun, guys. Jika untuk kita punya 100 hingga 200 video, itu anggap saja 1 video ditonton oleh 50 orang per hari atau 30 orang per hari, misalnya 5 menit, kan lumayan. 5 menit 3 orang 150 kali, misalnya kita punya video 100 atau 200, bayangkan itu cepat monetisnya.
cepat menuju 4000 jam tayang. Kemudian yang kedua saya bahas ini nanti mungkin di video berikutnya saya akan membahas blogger, PPOB, payment for point bank, artinya pembayaran online. Ini saya bahas hari ini, kemudian YouTube dunia YouTube dengan online shop. Online shop. Nah, ini sekarang yang online shop guys. Iklan dulu ya, saya mau minum dulu ya. Ini online shop juga termasuk bisnis modal minim, modal super kecil, bisa mempunyai peluang sukses yang sangat besar. Artinya jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Kita punya, yang penting syaratnya di awal-awal, banyakkan ke video saya kenapa membahas sering silaturahim, banyak kawan, banyak relasi, dan banyak partnership, banyak relationship. Karena kita berpatokan kepada itu. Semakin banyak kawan, semakin banyak silaturahim, sangat menutup kemungkinan semakin banyak rezeki yang didapat. Dia khasiat daripada silaturahim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu setahu saya sedikit, sebagian kecilnya adalah selain menambah umur, juga menambah ikatan silaturahim, mempererat ikatan silaturahim, menambah rezeki dan lain sebagainya. Itu saya bukan ahlinya guys, cuma saya tahu daripada itu, karena itu saya memperkuat di silaturahim. Istilahnya sama seperti ini, kita silaturahim, anggap aja nih kita tidak membahas silaturahim, kita membahas masalah misalnya kita punya di WA, kita punya di HP, di WA. Jika kita punya kawan atau kita malas berteman, malas berhubungan dengan orang, namanya tidak tak acuh dengan orang lain. Anggapnya jika di WA kita punya, jika kita seperti itu sikap, kita bayangkan jika kita anggap aja kita memasang status, kita misalnya punya kawan sedikit sama sekali, atau kita silaturahim enggan dengan orang, kita berbuat baik enggan dengan orang, ataupun kita tidak kita tertutup dengan orang lain, artinya kita tidak tidak ingin mempunyai banyak kawan-kawan, tidak ingin menambah wawasan baru, tidak ingin menambah dan lain-lain sebagainya. Kita istilahnya kalau kita punya ada produk, kita mengiklankan, anggap aja di WhatsApp. Jika kita tidak punya banyak kawan, kita paling tidak misalnya kita punya kawan cuma 100, itu pun dari kalangan keluarga, misalnya dari 100 kita setiap kita masang iklan, kita bingung, keluarga kita iklan pasang misalnya di WhatsApp, yang membaca paling kita anggap aja kita di status, yang membaca status paling 10, 5, 10. Bayangkan jika kita banyak kawan, banyak komunitas, artinya kita mempunyai banyak kawan, banyak komunitas yang positif. Dalam hal ini anggap aja dana petik, kita artinya banyak kawan yang positif, yang memperbaiki diri kita, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menambah wawasan kita, baik wawasan dunia dan terlebih lagi wawasan akhirat. Itu jika kita pasang status, jika kita banyak kawan, sudah saling kenal mengenal, banyak kawan-kawan sini, kawan sana, kita aktif misalnya masih di alumnus di SD, kita alumnus di sanawiyah misalnya, kita alumnus di aliyah misalnya, kita alumnus misalnya apalagi sekolahnya misalnya sampai S2 atau S3, kita kan banyak alumnus tuh, teman-teman. Selain dari teman-teman sekolah, kita banyak kawan-kawan, komunitas, banyak komunitas di sini. Saya sendiri kayak alhamdulillah saya juga berkomunitas di komunitas Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan juga komunitas kayak banyak juga di HIPMI, juga ikut di HIPMI, di kampus-kampus, di kawan-kawan yang lainnya, di alumnus di FKP, itu forum kewirausahaan, di HIPMI, di komunitas Bukalapak, komunitas Shopee, komunitas Tokopedia, kemudian di ini juga di ada kita juga di komunitas selfie sedekah lillahi fisabilillah, itu khusus ke bidang amaliyah. Hitungannya kita mencari donatur untuk membantu misalnya pembangunan musola, untuk untuk tahfiz, untuk sekolah Islami. Di situ kita medianya menggunakan di media kita di komunitas selfie itu sedekah lillahi fisabilillah. Di komunitas bisnis kayak juga banyak. Nah, semakin banyak kawan itu kesempatan kita, cuma tergantung kita pembawaan diri dalam berkawan.
Oke, kembali lagi ke model online shop tadi itu. Semakin banyak sama kawan, semakin banyak rezeki dan semakin besar kemungkinan kita untuk meraih sukses di dunia online. Bisnis online tanpa modal, minim modal bisa mendapatkan peluang besar untuk sukses. Caranya gimana? Kembali lagi tadi tuh, semakin banyak kawan, insya Allah semakin banyak rezeki dan semakin banyak hal-hal baru, wawasan-wawasan baru, ilmu-ilmu baru yang kita bisa sharing dengan kawan-kawan kita dikala kita sedang menjalankan bisnis ataupun dengan ada kendala bisnis, rintangan dalam berbisnis ataupun dalam permasalahan yang lainnya. Bagaimana bisnis dengan satu SIM card, bisnis modal kecil bisa mendapatkan peluang yang besar untuk sukses di online shop aja. Di online shop dengan YouTube dan online shop. Online shop itu artinya berjualan secara online. Berjualan secara online kita tidak perlu, kalau istilah kita modal paling kecil, kita tidak perlu mengadakan barang, kita tidak perlu beli barang ini barang itu. Kita cuma misalnya kita mengandalkan pertemanan. Seperti video tayangan saya sebelumnya itu ada judulnya juga bisnis kecil, bisnis tanpa modal, peluang besar untuk sukses. Bisa bikin kaya raya. Tonton juga itu. Itu sudah lumayan beribu-ribu yang menonton. Tonton juga itu. Juga semakin menambah khasanah keilmuan kita, atau bukan keilmuan, tapi menambah khasanah ke pengetahuan kita mengenai bisnis online shop. Artinya kita bisnis online shop, kita tidak perlu modal besar, modal minim pun atau tanpa modal pun juga bisa. Bukannya tanpa modal, modalnya modal kita kepercayaan, modal perkawanan, dan modal HP, kuota SIM card. Itu gimana? Jika kita punya kawan, jadi kita mengandalkan kawan, misalnya kita mengandalkan kawan, artinya kita minta tolong dengan kawan, bukan minta tolong, kita ikut membantukan penjualan kawan. Misalnya kawan kita ini satu orang penjual obat-obatan, misalnya yang kedua misalnya penjual pakaian, yang ketiga misalnya dia jualan macam-macam, jualan barang pecah belah, yang keempat misalnya kita jualan sejenis minimarket, yang kelima misalnya jualan kue, enam dan lain sebagainya. Artinya semakin banyak kawan gitu, semakin punya kesempatan sukses, mempunyai peluang besar yang sangat besar untuk sukses. Jadi kita seperti ini aja, kan itu istilahnya kembali kepada kita. Jika kita bagus berkawan secara jujur, artinya kita saling terbuka dengan kawan. Biasanya kawan atau para pemodal seperti itu, biasanya para pemodal atau para pedagang bisa enak dia berkawan dengan kita, asal syaratnya dia mengenal kita pekerja keras, jujur, cuma terkendala dengan modal. Misalnya kawan, anggap bisa tuh kawan penjual obat-obatan, misalnya obat-obatan herbal. Seperti saya juga ada punya toko offline dan online masalah obat-obatan herbal, dan sekalian tanaman herbalnya juga. Nah, itu juga anak kawan, kita tanpa modal, jadi kawan itu saja kita pakai. Kita cuma syaratnya kita jujur dan amanah. Kita minta izin dengan kawan, artinya oke bro, halo assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Gimana ini jikanya saya tidak punya modal, tapi punya HP, tapi bisa ikut menjualkan produk sampean, produk Anda, tapi dengan syarat jika payu dibayari, jika laku baru dibayar. Jadi kata kawan, jika kawan kita yang memandang positif, husnudzon kepada kita, insya Allah dia mau saja oke ya. Jadi jika kita bisa punya produk ataupun tidak, jadi kita minta izin memoto saja daripada produk kawan tersebut, dengan syarat foto kita dengan hasil yang bagus, dengan yang menarik. Biasanya di online shop seperti Shopee, seperti Bukalapak itu berlomba-lomba membaguskan foto produk. Dan juga kita berusaha jujur di deskripsi jualan di foto produk tersebut. Ini namanya jenis dropship, artinya bisnis online shop tanpa modal.
Jadi kita minta izin kepada kawan kita, cuma kita bertindak sebagai istilahnya di penjualan tersebut kita bertindak sebagai broker, sebagai maklar. Jadi foto produk kawan tersebut, produk yang dijual oleh kawan tersebut kita foto, kita perbagusi fotonya, kemudian kita pasang, kita menjualkan di online shop. Di online shop itu banyak, ada di Lazada, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ada JD.id. Kita bisa jualan di Facebook, kita bisa jualan di WhatsApp, kita bisa jualan di Twitter dan lain sebagainya. Jadi dari foto hasil yang itu kita bertanya cuma deskripsinya dan kita bertanya modalnya, atau lebih bagus lagi jika kawan kita memberi diskon khusus jika kita ikut menjualkan. Nah, jadi di pendapatan kita di mana? Pendapatan kita di selisih penjualan tersebut. Kan kalau untuk yang seperti Shopee, Bukalapak, itu seperti Tokopedia, itu kan uang duluan. Uang duluan yang dibayarkan oleh para konsumen. Uang yang duluan dibayar oleh para konsumen melalui perantaraan aplikasi Shopee. Jadi orang bayar di Shopee, kemudian barang kita packingnya bagus, produknya bagus, kemasannya bagus, kemudian editing fotonya bagus, kemudian kita packingannya bagus juga, kita kirim kepada orang tersebut. Kan perantaraannya biasanya itu ada JNT, ada JNE, ada Si Cepat, ada apa lagi, pokoknya banyak pengirimannya kan perantaraannya itu. Jika bisa kita mengantar sendiri untuk JNT atau yang Si Cepat atau JNE, bisa kurirnya yang ngambil ke rumah. Itu bisnis rumahan tapi bisa menghasilkan peluang sukses besar di dunia online. Jadi syaratnya kita saling kepercayaan, jujur dan amanah dengan kawan tersebut. Kawan pun dengan senang hati dia ikut, artinya produk dia tersebut ikut laku dijualkan oleh teman kita yang jualan online. Dia sangat senang sekali, artinya terbantu penjualannya di penjualan online walaupun melalui perantaraan teman. Itulah dahsyatnya pertemanan, guys. Jadi pendapatan kita yang berlaku online di mana di selisih tadi. Misalnya misalnya produk misalnya harga dari kawan dia jual ke konsumen misalnya 15.000, menjual ke kita misalnya kita akan ada diskon khusus karena membantu menjualkan, istilahnya kita reseller, artinya dijual kembali tapi dengan syarat barang tidak dibeli dulu. Kita menjualkan di online, setelah ada transaksi baru kita ambil. Ini artinya tanpa modal, guys. Lebih bagus lagi kawan itu memberi hutang. Misalnya kan, nanti aja dah dibayar setelah uangnya sudah ada masuk ke rekening, baru kita bayarkan ke tempat kawan tersebut. Itu lebih beda set lagi, artinya kawan kita percaya kepada kita. Itu misalnya jika barang pasaran biasanya ada keuntungan sekitar 10 hingga 20%. Itu jika barang pasaran kita memasarkan di online shop, baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.id, apalagi itu Bukalapak dan lain sebagainya. Jika kita barang itu langka, misalnya barang itu seperti kemarin sempat yang kasus bajakah tersebut, itu kan barang viral itu modalnya kemarin itu tidak sampai Rp50.000 untuk 1 ons. Saat viral yang ada acara Aiman sekitar 2 hari itu dijual 1 on itu bajakah Rp250.000 itu, guys. Jadi kawan saya kemarin hampir meraup keuntungan hampir 50 juta. Dia beli kemarin tuh dia langsung beli mobil, nambah sedikit aja. Nah, itu dahsyatnya jika barang tuh langka atau barang viral, itu lumayan kita cepat-cepatan mengupload barang tersebut. Itu dahsyatnya di online shop. Jadi pendapatannya di mana? Semakin banyak kawan, dan itu semakin banyak kawan semakin ada peluang besar, peluang yang sangat besar menjadi sukses. Pokoknya barang di-upload terus sama istilahnya. Jadi gini keterangannya, online shop, toko online itu sama istilahnya toko offline. Kali aja kita menyerah dulu. Misalnya kita pasang toko online, misalnya kita pasang toko misalnya 1 SIM card, kita sekali pasang sekali 10, sekali toko online misalnya
satu di Lazada, satu di Tokopedia, satu di JDID, satu di Bukalapak, satu di Shopee dan lain sebagainya. Kita masa untuk satu SIM card bisa berbanyak banyak toko atau banyak toko online yang kita bangun. Tapi syaratnya seperti ini, toko online sama halnya toko offline. Artinya toko online tersebut kita urusi. Jangan misalnya kita sekali membuat toko online, kita sekali itu aja kita bikin online. Tidak tiap hari tidak kita lihat. Saya pun mempunyai toko online, beberapa toko online baik di beberapa di marketplace. Itu hampir 2 kali hingga 3 kali, 4 kali sehari saya buka. Harus dibuka, kemungkinan ada itu di sana ada iklan, ada diiklankan, kemudian menaikkan iklan dan lain sebagainya. Kita ikut ada flash sale, ada promo, itu diikuti. Artinya masalahnya pelanggan konsumen biasanya sebelum dia bertransaksi seperti misalnya saya contohkan yang aja di Bukalapak ya. Jadi di Bukalapak seperti ini. Jika toko kita tidak kita urusi, harusnya kalau di Bukalapak saya setiap hari minimal 2 kali sehari itu saya urusi, saya buka, kemudian saya edit, saya upload, saya upload, kemudian saya naikkan iklan, atau kita bikin promo, bikin diskon, bikin dan lain sebagainya. Itu minimal 1 kali lah, 1 kali atau 2 kali itu kalau Bukalapak. Jadi seperti ini, konsumen itu jika mau belanja di online shop, di toko online atau di marketplace, contohnya misalnya di Bukalapak saja, itu sebelum dia belanja dia melihat dulu track recordnya, toko ini buka terakhir kapan, artinya login di sana ada historinya login terakhir. Di Bukalapak ada istilahnya login terakhir. Konsumen sebelum belanja dia melihat, oh login terakhir 1 jam yang lalu atau 2 jam yang lalu atau misalnya 12 jam yang lalu. Artinya jika dia melihat itu, artinya pedagang ini artinya pedagang aktif. Artinya pedagang ini betul-betul berjualan, pedagang aktif. Artinya ada kepercayaan dari konsumen itu mau belanja ke toko online-nya dia. Itu syarat pertama, harus upload, harus edit. Artinya toko online kita urusi sama halnya dengan toko offline. Cuma lebih mudah. Kalau offline kan kita mengurusinya lebih payah, lebih banyak. Kita banyak modal gitu. Apa kita jika menyewa toko, menyewa tempat, bayar jaga malam, misalnya bayar ini, bayar listrik, bayar banyu, bayar listrik, bayar air. Kemudian banyaknya produk yang tidak luarsa, mengurusi produk, atau misalnya apalagi yang susah ada karyawan, mengaji karyawan dan lain sebagainya. Itu jika toko offline. Jika online sebenarnya lebih mudah karena tidak ada biaya misalnya biaya karyawan, biaya tempat dan lain sebagainya. Cuma syaratnya kita jangan tidak meremehkan toko online. Online pun itu sama halnya toko offline, harus kita urusi setiap hari. Masalahnya konsumen menaruh kepercayaan, biasanya melihat sebelum dia belanja dia melihat track recordnya di login terakhir. Jika tokonya itu artinya baru aja di login misalnya 1 hari sebelumnya atau misalnya 12 jam sebelumnya, artinya konsumen tersebut percaya bahwa toko itu ada, toko itu aktif. Lah sama halnya. Jadi gini, bayangkan misalnya orang mau belanja, dicari produk, misalnya konsumen mencari produk misalnya popok bayi atau misalnya tanaman herbal atau obat-obatan herbal ataupun lain sebagainya. Sedangkan dia mencari dan kenanya di toko Anda. Saya nama tokonya misalnya apa kah? Itu di toko Anda. Sedangkan dia mau belanja, setelah dia belanja dia lihat login terakhir 1 minggu yang lalu. Itu menurut Anda orang mau percaya apa tidak? Anda mau belanja apa tidak? Misalnya orang itu tersebut login terakhir 1 minggu yang lalu. Artinya tokonya aja yang tidak diurusinya 1 minggu sekali baru dibuka, 1 minggu sekali baru dibuka. Siapa yang mau? Sama halnya toko offline. Anda datang mesti setiap hari, orang ini tutup terus seminggu kemudian baru buka. Itu biasanya malah menurunkan jumlah pelanggan. Lambat laun pelanggan tersebut semakin hilang, semakin menurun dan lain sebagainya. Artinya toko online pun harus diurusi dan harus diurusi setiap hari. Apalagi kita bagusnya lagi kita upload produk setiap harinya. Dan sekarang layanannya pun nyaman. Setelah kita foto manual, walaupun kita tidak punya banyak perlengkapan kamera atau foto seperti halnya fotografer. Teman saya juga ada, dia pemain Bukalapak, dia punya komplit, dia kerjanya fotografer khusus.
Fotografer dia di wedding, pre-wedding dan lain acara lain sebagainya. Dia itu foto-foto produknya di Bukalapak itu sangat bagus. Saya pun iri lihatnya. Cuma kalau saya manual saja. Saya menggunakan aplikasi Snapseed. Nah, Snapseed itu juga lumayan bagus sudah. Kita sih fotonya, yang penting kita foto produk mesti kita pakai background yang putih atau background walaupun kita manual saja memfoto produk manual, misalnya kita memfoto di keramik yang putih, ataupun misalnya saya biasanya memoto produk saya manual saja, bisa dipakai di belakangnya atau pakai styrofoam ataupun pakai kertas HPS yang putih. Setelah saya foto, saya menggunakan aplikasi Snapseed. Nah, aplikasi Snapseed itu ringan dan mudah, tinggal mencari di Play Store. Snapseed itu tinggal kita mengatur warna, itu ada juga menggunakan bingkai atau menggunakan watermark. Snapseed itu aplikasi yang mudah, yang ringan di HP dan sangat mudah penggunaannya. Itu juga bisa mempercantik foto produk kita. Modal online shop itu sangat mudah sekali. Pokoknya jika kita punya modal lebih banyak, kita bisa jadi gini, di online shop yang tanpa modal kita bisa mendaftarkan foto. Selain kita menggunakan marketplace misalnya Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, JD.id, kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp, kan kita bisa pasang status ataupun kita membroadcast kawan-kawan kita. Kita bisa menggunakan Facebook kan lumayan, maksimal 5.000 lumayan jika kita pasang iklan. Pokoknya cuma di Facebook itu biasanya untuk medsos saja. Jika kita mau pasang iklan, kita bisa menggunakan yang berbayar lumayan sih. Berbayar bisa menggunakan FB ADS ataupun ini di FB Marketplace. Nah, sekarang FB Marketplace lumayan cepat penjualannya, cuma agak ribet syarat-syaratnya, itu banyak pratinjau dan lain sebagainya. Saya pun beberapa kali sering tidak lolos karena agak ketat di FB Marketplace, istilahnya di sortirnya agak ketat. Kenapa kita bisa menggunakan, jika dulu zaman BBM kita broadcast pakai BBM. Kemudian di Twitter juga, di Twitter kan lumayan jika kita punya barang-barang antik, misalnya barang-barang khas Borneo, barang-barang yang hampir tidak ada, yang susah dicari, di Twitter lumayan. Sekarang kita menggunakan bisa juga ini, selain itu yang tersebut semuanya itu, kita juga bisa menggunakan website gratisan. Kan banyak website gratisan. Kita bisa menggunakan WordPress yang gratis, blog yang gratis, website gratis kan juga bisa menggunakan blog, juga pakai WordPress, banyak. Pokoknya banyak caranya. Jika kita banyak modal, itu lebih bagus lagi kita mempunyai website khusus bagi produk, cuma itu berbayar guys. Biasanya berbayar per tahun untuk yang providernya, untuk yang kita bikin website yang berbayar. Yang website berbayar itu kan misalnya kita mempunyai toko ngarat, nama toko kita sendiri, .com, .co, .id, .net, itu kita sendiri tanpa embel-embel nama penyedia website tersebut. Misalnya kan yang gratisan, misalnya kita misalnya nama tokonya misalnya www.gerahasuksespreneur.blogspot.com, berarti itu namanya website yang gratisan, vendornya ya Blogspot. WordPress juga seperti itu, misalnya www.gerahasuksespreneur.wordpress.com, artinya itu situs gratisan. Tapi lumayan, walaupun situs gratisan, kita dengan syarat gencar mengiklankan, baik iklan di Facebook, linknya aja kita iklankan kan. Sama iklan yang kita mengiklankan di YouTube seperti itu juga. Link-linknya kita bagi-bagian kepada keluarga, kerabat, ke komunitas kita, ke grup-grup kita, grup-grup di FB, grup-grup di WhatsApp, di BBM jika ada, di Twitter jika ada. Pokoknya gencar, pokoknya jangan menyerah. Banyak jalan menuju Roma istilahnya. Banyak jalan menuju kesuksesan, dengan syarat artinya tidak ada keseriusan, ketekunan, kedisiplinan, keistiqomahan tidak akan mengkhianati hasil. Artinya kerja keras kita insya Allah akan berbayar. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Oke guys, saya lanjutkan terus, tapi jangan lupa guys,
Insya Allah saya memberikan, insya Allah saya di tontonan ini mudah-mudahan saya semakin ke atasnya, semakin banyak memberikan konten-konten yang menarik, informasi yang menarik, menjadikan inspirasi bagi saya sendiri agar terus berpacu memberikan karya-karya yang terbaik dan juga memotivasi Anda, menginspirasi Anda beserta kawan-kawan Anda supaya ikut terpacu bersama saya. Silakan dulu like, subscribe, komen, serta share jika insya Allah video ini, tontonan ini memberi inspirasi, memberi motivasi bagi saya dan juga Anda sekeluarga. Sudah saatnya guys, sudah 2020, nanti 2021 kemungkinan kita istilahnya beberapa bulan lagi menuju tahun 2021. Cuma pasang ancang-ancang, pasang visi dan misi dari 2020 ini. Besok kan sudah 1 September nih. Pasang, bikin akun aja dulu, sudah bikin akun, nanti ditentukan konten bisa menyusul karena kita berniat semakin hari semakin membaik, semakin baik, artinya hari besok, hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari kemarin lebih baik daripada jadi seperti ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari ini dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya kita setiap hari selalu berusaha mengusahakan selalu menjadi terbaik, selalu menjadi yang terbaik, artinya memberi layanan, memberi konten-konten yang menarik, yang bagus, yang menarik, yang layak ditonton dan menjadikan saya pribadi dan bagi Anda menjadi inspirasi baru, menjadi semangat baru supaya menjadi optimis menyambut tahun 2020 karena persaingan semakin ketat. Apalagi sekarang di negara kita semakin setelah akibat corona ini sampai saat ini pun masih banyak membekas, masih banyak meninggalkan cerita-cerita yang menyedihkan. Semakin banyaknya, semakin bulan, semakin hari, semakin banyaknya orang yang di PHK dan semakin banyaknya bertambah-tambah pengangguran dan keadaan negara masih belum stabil dan perekonomian pun hampir kacau balau, khususnya di bidang pariwisata, hiburan-hiburan, di bidang pariwisata, hiburan-hiburan dan kuliner juga banyak efeknya. Kami pun KP kami pun KP dan serta resto, saya juga ada usaha patungan syirkah dengan kawan-kawan beberapa orang, beberapa orang yang kemarin tuh kita bikin usaha KP serta resto. Selama corona kita off 3 bulan dan sekarang KP restonya masih off karena kita masih krisis di modal. Sedangkan jalan kita masih di KP Joni dan juga berbagai macam usaha. Baik kawan saya juga banyak di bisnis properti, juga banyak bisnis rumah, itu jual beli rumah itu banyak lockdown juga ikut, penjualan pun juga lockdown dan karyawan pun semakin juga ada yang di lockdown, dirumahkan. Kemungkinan perekonomian masih agak sekitar 2 tahun 3 tahun kemudian kemungkinan masih membekas. Di perumahan pun kemungkinan 3 tahun 4 tahun baru kemungkinan akan bergerak naik. Soalnya selama lockdown orang banyak keuangan pun istilahnya tabungan pribadi pun banyak terkuras dan apalagi yang banyak dikena PHK itu lumayan terasa banget. Pokoknya tetap kita jangan menyerah atau apapun. Pokoknya jangan menyerah jika kita punya HP 1, jika punya SIM card dan punya kuota ala kadarnya, jangan menyerah. Rezeki Tuhan, rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dari bentuknya, dari bentuknya atau dari modal seberapa kecil, seberapa besar modalnya. Rezeki Tuhan, akhirnya rezeki bisa ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Buktinya banyak jika kita melihat di berita di TV yang viral-viral atau berita di YouTube yang viral-viral juga banyak yang istilahnya modal kecil, modal minim juga bikin sukses.
Oke guys, sahabat sukses Geraha Sukses Furniture, silahkan tetap like, subscribe, serta komen yang bermanfaat agar video saya terus berkembang, terus memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara, memberi konten-konten yang menarik, yang layak ditonton. Artinya yang setiap anda yang menonton video saya akan termotivasi, akan terinspirasi, dan menjadi apa ya, pokoknya setiap anda menonton video ini akan menimbulkan sesuatu yang greget agar anda supaya cepat bisa bisa melaksanakan bisnis, juga bisa membuat akun YouTube, juga bisa menjadi target, bisa mau jadi selebgram, target rajin mengupload, rajin memberikan konten, target rajin mencari konten-konten yang menarik, karena konten itu juga termasuk aset kita. Semakin istilahnya istilah di selebgram itu di Instagram, semakin banyak follower itu menjadi aset kita. Sama di YouTube, semakin banyak subscriber dan semakin banyak penonton kita, itu juga menjadi aset kita. Sama di online shop, itu kan juga ada followernya, pokoknya di Shopee juga banyak itu follower, juga berlaku di Tokopedia, di Bukalapak itu juga ada follower, artinya ada pengikut toko kita. Jika kita main di YouTube itu sediakan selalu berikan, jika kita mencari aman, kita menyediakan konten-konten yang menarik, konten-konten yang layak ditonton, konten-konten yang setiap orang menonton menjadi greget, ingin menonton terus sampai habis dan mendapatkan ilmu, dan mendapat istilahnya mendapat inspirasi, menjadikan orang termotivasi ingin membuat YouTube juga. Sama-sama guys, pokoknya YouTube lumayan, lumayan banget jika kita rajin mengupload, kita istiqomah mengupload, artinya kita lumayan juga pendapatan. Jika kita sudah lebih daripada 1000 atau penayangan lebih daripada 10.000 dan jam tayang lebih daripada 4.000, itu baru terasa. Cuma istilahnya di awal-awal itu agak berat. Kita target mau cepat kaya nih, target misalnya mau cepat kaya, mau banyak subscriber, mau banyak penayangan, mau banyak jam tayang, tapi membuat video kita malas, artinya malas. Jadi gimana rumusnya nih? Jika kita malas mengupload video, malas membuat konten yang menarik, malas mencari konten-konten yang menarik, tapi target mau cepat kaya, mau target cepat mendapatkan iklan, mendapatkan pemasukan di YouTube, saya rasa mustahil. Saya rasa mustahil. Pokoknya dengan keistiqomahan, dengan keseriusan, dengan kerajinan kita mengupload kita video di YouTube, tidak menutup kemungkinan kita insya Allah bisa menjadi sukses di dunia digital. Pokoknya jangan menyerah guys, tetap bersama channel saya Geraha Sukses Furniture, jangan menyerah, pantang mundur. Kalau saya targetnya selalu optimis, pantang mundur, selalu bersemangat. Jangan takut guys, jangan takut. Kita punya satu kotak, satu SIM card HP, walaupun HP yang jadul pun jangan takut. Kita jangan minder dengan orang-orang yang sudah main di YouTube duluan, main di dunia digital duluan. Kita jangan minder dan jangan pernah menyerah. Artinya itu bisa kita jadikan sebagai contoh. Artinya kita melihatnya jangan di hasil, di proses. Jangan melihat hasil seseorang, kita harus melihat di prosesnya. Dahulu pun mereka berjuang beberapa tahun yang lalu, berjuang luar biasa di dunia YouTube, di dunia digital ini. Sama di online shop, saya pun sudah di online shop sekitar 2,5 tahun. Di tahun-tahun pertama, kemungkinan di beberapa bulan pertama di online shop seperti di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia itu hampir tidak ada juga orderan. 3 bulan pertama itu berat luar biasa. Cuma dengan keistiqomahan, selalu upload, selalu edit, upload produk, hingga seperti di Bukalapak produk saya sudah hampir 400 lebih. Kalau di Shopee sekitar 200 lebih. Itu pun dari kita kerjasama dengan beberapa kawan
kawan kita ikut memasarkan di marketplace kita. Alhamdulillah sekarang sudah rutin, ada tiap hari ada transaksi baik di Shopee maupun di Bukalapak, dan kita main di WA juga. Pokoknya lambat laun dengan berjalannya waktu, insya Allah usaha kita tidak akan sia-sia. Jangan menyerah, tetap ikuti channel saya terus. Mudah-mudahan selalu memberi inspirasi, memberi motivasi kepada anda semua yang ingin menjadi YouTuber, menjadi selebgram, menjadi blogger, bisnis di online shop tapi tanpa modal, minim modal. Jangan menyerah, pokoknya jangan menyerah patokannya. Selalu ikuti channel saya terus, Geraha Sukses Furniture. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share jika insya Allah media ini, tontonan ini, channel saya ini memberi inspirasi, manfaat, motivasi bagi anda. Salam sukses luar biasa, salam hebat, salam sukses, salam semangat. Tetap bersama channel saya Geraha Sukses Furniture. Oke guys, demikian bahasan saya pada kali ini. Pokoknya di bisnis di era industri 4.0 ini semakin banyak istilahnya mencari kesuksesan, insya Allah semakin banyak. Istilahnya ini saya juga ada patokan juga buku nih guys. Ini patokan saya juga, saya ini sudah beberapa kali tamat. Alhamdulillah ini memberi motivasi. Pokoknya kita jangan stop belajar, jangan kita cari pertemanan yang sekiranya membangun, artinya sekira teman-teman kita yang ikut membangkitkan semangat kita untuk misalnya berbisnis, semakin kita membuat kita lebih baik lagi. Pokoknya cari pertemanan yang pertemanan yang positif lah. Ini saya saya membaca di beberapa buku itu. Pokoknya di zaman sekarang bisnis di era dunia digital sebenarnya tidaklah terlalu sulit, dengan syarat mau tidaknya kita melakukannya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share jika insya Allah mudah-mudahan berita tontonan ini memberi berkah bagi saya dan bagi anda. Selalu dukung channel saya terus guys, agar saya terus berkarya, terus memberikan karya-karya yang terbaik dan sebagai media pembelajaran bagi saya dan juga bagi anda. Demikian informasi daripada saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Tetap ikuti channel saya Geraha Sukses Furniture. Silakan like, subscribe, komen, serta share jika insya Allah mudah-mudahan media tontonan pada hari ini memberi inspirasi dan motivasi bagi anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat, salam Geraha Sukses Furniture.